Ya, untuk pengertian keselamatan pasien kita merujuk ke PMK nomor 11 tahun 2017 ya. Yang tadi saya bacakan. Kemudian ini jalan ini slide-nya. Jalan Pak, jalan. Ya. Sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Yang pertama adalah identifikasi pasien dengan benar. Kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Ini kalau pembedahan tidak ada di praktek kita, praktek akupunturnya. Kemudian mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Nah, ini yang penting karena ini sudah pas ke praktek kita untuk mengurangi risiko cedera akibat terjatuh. Ya, itu yang harus diperhatikan meskipun tempat praktek pribadi kita tidak diakreditasi, ya paling tidak sasaran keselamatan pasien yang 5 item ini dari 6 itu harus kita terapkan. Ini sudah standar keselamatan pasien yang di Indonesia. Jadi ini tetap kita harus perhatikan, jangan sampai mengidentifikasi pasiennya nggak benar ya. Ya, komunikasi yang efektif, komunikasi terapeutik yang dipakai. Ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pasien kepada kita. Yang dipakai obat-obatan apa? Kalau obat-obatan herbal, kita pastikan herbalnya itu aman, tidak mengandung racun, tidak mengandung timbal dan lain sebagainya. Jadi cara pengolahannya sudah harus benar. Kemudian meminimalisir risiko infeksi akibat tusukan. Makanya untuk menusuk tindakan kita harus aseptik antiseptiknya dipakai, prinsip PPI-nya tetap dipakai. Dan mengurangi risiko cedera pasien terjatuh. Nah, perhatikan tempat tidur kita. Apakah tempat tidur kita itu harus dibedakan? Ini menampung berat badan berapa kan gitu ya. Jadi paling bagus ya untuk universal aja, ukuran yang terberat gitu aja. Tapi kalau teman-teman punya bed pasien itu kekuatannya berapa kilo, nah itu yang perlu diperhatikan. Karena pasien-pasien yang terapi itu kadang ada yang kurus juga ada yang gemuk, apalagi posisinya posisi stroke ya. Posisi stroke itu pasien cenderung lebih berat daripada biasanya. Karena mereka sudah tidak ada kelumpuhan ya, jadi bebannya kan lebih berat. Itu yang harus diperhatikan. Kegelisahannya, terus yang lain-lain itu ya apa caranya dia tidak terjatuh. Itu teman-teman harus dilihat. Kemudian indikasi pengobatan akupuntur seperti yang jelaskan kemarin, akupuntur itu berasal dari kata akus dan punktum. Punktum itu tusuk, akus berarti jarum ya, dia tusuk jarum, sehingga akupuntur modern ditujukan sebagai penyisipan jarum tipis halus ke titik-titik tertentu pada tubuh dengan manipulasi mekanik listrik atau fisik lainnya yang menstimulasi reseptor saraf baik secara mekanis maupun tidak langsung dengan jaring ikat yang mengelilingi jarum. Menurut WHO, indikasi akupuntur dapat berupa gangguan muskuloskeletal dan neurologik seperti artritis, neuralgia, sciatica, back pain, tendinitis, post surgical, labor, stiff neck, bell palsy, trigeminal, dan yang lain-lain. Kemudian indikasi untuk akupuntur apa saja? Yang pertama, indikasinya adalah berbagai keadaan nyeri seperti nyeri kepala, nyeri bahu, nyeri sendi, nyeri pinggang, nyeri lambung, nyeri head, nyeri kanker, nyeri persalinan, dan lain-lain. Yang kedua, kelainan fungsional seperti asma, alergi, insomnia, mual, dan kehamilan. Kemudian beberapa kelainan saraf seperti kesemutan, kelumpuhan muka, bel palsi itu ya, kelumpuhan anggota gerak, hemiplegi. Berbagai keadaan lain seperti ketagihan merokok dan narkotika, menurunkan kadar gula, meningkatkan stamina, infertilitas, disfungsi ereksi itu bisa merupakan satu indikasi untuk pengobatan akupuntur. Gangguan perkembangan anak, misalnya cerebral palsy, hiperaktif, itu bisa. Terus yang kelima adalah akupuntur estetika. Untuk obesitas yang kemarin ditanyakan untuk gemuk apa bisa dikurusin, bisa secara teori bisa. Yang guru digemuin tambah bisa lagi, tambah gampang. Daripada ngurusin lebih gampang gemuinnya. Kemudian mencerahkan wajah,
mengencangkan, menghilangkan garis-garis halus pada keriput. Terus ini kantong mata, lingkar hitam di bawah mata, jerawat, rambut rontok, dan menopause. Bila titik akupuntur dirangsang, maka akan terjadi beberapa macam reaksi, yaitu pertama reaksi inflamasi lokal, transduksi intraseluler, terus refleks cutaneous somatofera, transmisi neural ke otak. Rasa dari pasien subjektif. Ada nyeri tajam, berarti kita menusuk pada serabut alfa grup delta. Ada nyeri tumpul, ada di serabut saraf C, kemudian rasa berat, serabut korpuskel ke kanan, kemudian rasa pembengkakan terpengaruhnya mikrosirkulasi dan peninggian permeabilitas. Corona kemerah-merah sekitar jarum masuk, maka bisa bertanda itu ada dilatasi mikrosirkulasi. Kemudian ada rasa hangat sekitar jarum masuk, itu adanya peningkatan mikrosirkulasi. Perangsangan lebih lanjut akan menimbulkan peninggian ambang nyeri dan apabila diteruskan akan timbul efek analgesik di daerah yang jauh dari titik yang dirangsang. Secara garis besar, akupuntur akan menimbulkan efek berupa satu analgesik yang kemarin sudah dimediasi oleh endomorfin atau oleh serotonin. Kemudian terjadi regulasi. Tubuh manusia kecenderungan mempertahankan homeostasis yang melibatkan sel saraf, endokrin, dan mediator kimia. Efek regulasi dapat berupa relaksasi otot yang spastik, peninggian atau perbaikan mikrosirkulasi baik lokal maupun distal, ada normalisasi tekanan darah, kemudian menurunkan kadar lemak yang tinggi dalam darah, kelima menyembuhkan hipersensitivitas kulit dan selaput lindir terhadap berbagai faktor, ada pemulihan dari depresi mental, keadaan praktis dan anxiety, kemudian perangsangan pelepasan hormon hipofisis ACTH, ada peninggian reaksi imun dan sel resistensi terhadap infeksi bakteri dan normalisasi aktivitas organ visceral. Nah, dari beberapa macam akupuntur yang ada, itu kita bisa membedakan ada manual akupuntur, ada elektrik akupuntur lah di sini. Jadi kita tahu antara kontraindikasi dan indikasi seperti apa. Yang pertama, manual akupuntur. Kontraindikasi penjarum manual akupuntur dapat berupa satu, lokasi anatomis tekat pembuluh darah besar dan saraf. Kemudian kontraindikasinya daerah-daerah panca indera. Yang ketiga ada hemofilia atau diastesa hemoragis, kehamilan, psikosis berat. Keenam ada fontanel pada neonatus, puting susu atau payudara, umbilikus, genitalia eksterna. Pasien dengan alat pacu jantung atau pemakaian obat-obat pengencer darah. Itu yang kontraindikasinya untuk manual. Nah, ini yang akupressor yang tanpa jarum. Kalau di Jepang disebut shiatsu ya, jari atau sinyal jari, atsunya tekanan jari. Ini kita sebut akupressor tadi, akupuntur tanpa jarum, tekanan aja akupressor. Kontraindikasinya apa? Penyakit akut, kelainan organ dalam, kanker, patah tulang, terus ini perdarahan ya, nomor 5 ini. Kemudian ada lagi yang namanya akupunktur. Jadi akupunktur itu merupakan penyuntikan titik-titik akupunktur dengan cairan tertentu. Biasanya pakai alat suntik 2 mili, 5 mili, 10 mili, 20 mili ya. Jarumnya pakai ukuran 20 sampai 27 pada otot tipis 0,3 ml dan tebal 0,5 mili sampai 1 ml. Ini biasanya banyak dilakukan oleh dokter-dokter saraf kalau pernah mendengar pasien pusing, vertigo, terus disuntik di daerah leher gitu ya. Dia pakai teknik penyuntikan dengan model akupuntur pada titik meridian dengan memasukkan obat-obat tertentu dan obat-obat anti nyeri yang dimasukkan, itu bisa. Tapi kalau kompetensi kita tidak di sini, tidak di akupuntur, cuma di manual sama elektro aja. Kalau akupuntur nanti kompetensinya ke akupuntur medis, itu dokter yang melaksanakan. Kelebihannya apa akupuntur? Yang pertama praktis, kemudian alat dan bahan. Yang kedua hemat waktu. Jadi nggak perlu nunggu sampai 15 sampai 30 menit.
reaksi obatnya itu satu di titik meridian, kedua reaksi cepat dari obat kimianya itu yang membuat hemat waktu dan pasiennya langsung merasakan manfaatnya di situ. Kekurangannya apa? Yang pertama adalah kemungkinan nyeri lebih besar karena jarum yang disuntikkan lebih besar, jarum ukuran 20 sampai 27 kalau dibanding dengan jarum akupuntur yang setipis rambut. Kemudian tidak dapat untuk daerah sensitif seperti mata. Yang ketiga, karena obat-obat kimia yang dimasukkan, adanya kemungkinan alergi obat, bisa juga anafilaksis seperti kalau kita melakukan injeksi. Kemudian ada hematom lebih besar. Ya, ini aquapunctum. Contohnya, ini gambarnya. Ini banyak dokter-dokter yang melaksanakan ini yang kalau di dunia kecantikan estetika biasanya ini penyuntikan untuk serum. Tapi dia memakai titik akupunturnya itu bisa dilakukan. Tapi kalau ini wajib rekom dari dokternya. Jadi harus ada penanggung jawab karena obat yang disuntikan kan bukan herbal. Obat disuntikan biasanya obat kimia. Kemudian, elektroakupuntur. Elektroakupuntur merupakan tindakan akupuntur baik diagnostik maupun terapi yang menggunakan alat elektronik yang memanfaatkan tenaga listrik. Harus diperhatikan bagaimana jenis rangsangannya, frekuensinya, kekuatan rangsang, dan lamanya rangsang. Elektroakupuntur pertama kali dipergunakan pada tahun 1930. Sudah lama sekali ya. Keuntungannya apa kalau pakai elektro? Yang pertama, menggantikan manipulasi dengan tangan. Yang kedua, rangsangan dapat diukur dan diatur. Yang ketiga, memberikan rangsangan yang lebih kuat dan terus-menerus dibandingkan dengan rangsangan dengan tangan. Yang keempat, dapat dilakukan melalui elektroda di permukaan kulit untuk menggantikan pembusukan jarum. Kemudian, yang kelima, keuntungannya memberikan rangsangan lebih besar sehingga tidak perlu digunakan bila hanya diperlukan rangsangan ringan. Direkomendasikan terutama untuk neuralgia dan paralisis saraf. Ketujuh, rangsangan kontinus dengan frekuensi tetap dipergunakan untuk mengobati nyeri dan spasme. Rangsangan dense disper untuk mengobati paralisis dan kesemutan. Kemudian yang ke-9, frekuensi rendah elektroakupuntur melepaskan beta endorfin, enkafalin, dan endomorfin. Di sini jenis rangsangannya ini rangsangan dense, continuous. Ini ada di alatnya, nanti alatnya ada beberapa rangsangan, beberapa model gelombang yang dipakai. Nah, ini yang kita mainkan untuk apa? Jadi pasiennya kita mau terapi untuk apa? Menggunakan nyerinya atau menghilangkan paralisisnya, gitu ya. Jadi dipilih di situ. Jadi 1, 2, 3, 4. Biasanya ada 5 macam gelombang di situ. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ada 5. Ini ada 1, 2, ada ini malah ada 6 macam gelombang. Inilah yang dipilih. Dipilih apa yang harus dikerjakan, tujuannya untuk apa. Jadi kalau menghilangkan nyeri itu ini untuk relaksasi ini. Yang ini rangsangan continuous ini ya, menghilangkan nyeri. Nah, kontraindikasinya apa? Cuma riwayat penyakit jantung saja. Riwayat penyakit jantung yang memakai alat pacu jantung. Itu kontraindikasinya. Kalau dia tanpa pakai alat pacu jantung, itu bisa kita lakukan elektroakupuntur. Tapi dengan syarat tidak terlalu spontan tegangannya, harus pelan-pelan. Pelan-pelan itu diatur dari sedikit, hati-hati sekali, karena kalau pasiennya kaget, pasiennya jantung kaget, kayak disetrum, nah itu juga berbahaya. Tapi yang jelas kalau tanpa alat pacu jantung itu masih aman dilakukan. Ini alat elektronya yang biasa kita pakai seperti ini. Jadi ada timer, ada pengatur frekuensi, ini pengatur frekuensi yang masuk ke tubuh pasien yang bawah ini. Kemudian ada lagi yang terbaru yaitu laser akupunktur. Laser akupunktur itu adalah suatu teknik penjaruman untuk merangsang titik akupunktur dengan sinar laser untuk memperoleh efek terapi. Jadi nggak perlu dipakai jarum, itu sudah pakai sinar, pakai lasernya. Like amplifying stimulation emission and radiation laser adalah suatu
salah satu bentuk energi foton dari sinar yang mengeksitasi elektron dalam jaringan atau sel, ekstra maupun intraseluler. Sifatnya apa lasernya? Yang pertama, hanya satu panjang gelombang tertentu yang diperkuat atau diamplifikasi. Yang kedua, sifatnya koheren, terdapat hubungan fase yang tetap di antara berbagai bagian sinar laser sehingga sangat tahan terhadap gangguan. Interferensinya, semua gelombang berosilasi secara seragam. Penyebaran minimal, sinar yang dipancarkan sebagian besar paralel, titik fokus sangat kecil, jadi aman. Keuntungannya, yang pertama tidak sakit dan tidak baan. Nah, kalau ditempel aja, sinarnya langsung masuk ke titik. Kemudian, penetrasi energi rendah, tidak merusak organ dalam. Steril dan pelaksanaannya relatif mudah, waktunya lebih singkat. Ini yang pakai laser punktum. Laser punktur itu cuma bedanya alatnya lebih mahal gitu aja. Kontraindikasinya apa? Nah, untuk panca indera terhadap mata, terus pada fetus saat kehamilan nggak boleh, langsung pada keganasan misalnya sel CA-nya, kankernya itu nggak boleh, kemudian era perdarahan, ini kontraindikasi untuk laser punktum. Ada lagi yang nama sonopunktum, ya. Sonopunktur adalah akupuntur ditambah dengan penggunaan ultrason. Ya ini ya, ini bukan alat sarang hujan, penyarang hujan yang di Bali itu bukan ya. Dia pakai suara yang ditimbulkan untuk mempengaruhi titik-titik meridian akupuntur. Kelebihannya apa? Tidak ada penetrasi jarum, daerah rangsang lebih luas sehingga mudah mencari titik akupuntur yang dipilih. Ya, ini ya. Ya. Bukan pawang hujan ini ya. Kemudian kontraindikasi apa yang sudah akupuntur? Yang pertama, aplikasi pada otak, spinal cord, mata, telinga, sinus, nasal, jantung, alat reproduksi, epifisis tulang yang sedang bertumbuh, struktur otonom besar, plexus ganglion aorta. Kemudian ada proses infeksi akut, keganasan, sirkulasi inadekuat, dan gangguan sensasi. Yang ketiga, uterus saat kehamilan, langsung di atas tonjolan tulang, kemudian penyakit jantung atau vaskuler lanjut, dan tuberkulosis. Adanya pacemaker, masalah pembuluh darah di atas titik akupuntur. Nah, ini alatnya kayak seperti ini yang modern. Kalau yang pawang hujan tadi yang tradisional. Nah, apalagi ternyata tanam benang itu salah satu teknik akupuntur yang dipakai. Ya, ini satu akupuntur medik. Ya, ingat akupuntur medik tadi yang kompetensi di situ adalah orang medis atau ada pelimpahan wewenang tugas dari medis ke kita. Menggunakan masukkan benang operasi atau ket yang bisa diabsorb di tubuh pada titik akupuntur untuk memperpanjang efek stimulasi terhadap masa kerja tergantung bahan benangnya. Jadi ini biasanya kita banyak makainya di akupuntur estetika. Jadi yang dibutuhkan adalah efek terapinya diperpanjang stimulasinya. Jadi kita tanamkan benang ket itu 0,3 sampai 0,5 mili itu ke dalam tubuhnya. Kalau yang perut ini biasanya untuk diet, biasanya mengurangi lemak, itu tanam di sini. Itu efeknya lebih cepat daripada pakai jarum. Ini untuk pengencangan wajah ditanam di sini. Ini banyak untuk estetika ya. Nah, sekarang ke tata laksana akupunturnya. Bagaimana sih tata laksana akupuntur biar seperti kepada pasiennya? Setelah kita mengenal beberapa teknik akupuntur, kita sekarang masuk ke tata laksananya. Yang pertama, jarum akupuntur yang digunakan adalah filiform, halus dan fleksibel sehingga sulit untuk ditusukkan ke dalam kulit tanpa tenaga dan teknik yang tepat. Ya, jarum kecil sekali seperti rambut, kecil rambut dan halus. Sehingga kalau teknik penusukannya tidak pas, maka jarum itu akan bengkong dan sulit masuk. Tapi kalau tekniknya pas, manusia itu ototnya itu empuk, jadi masuknya gampang.
Latihan yang pertama, menusukkan jarum akupuntur ke dalam lapisan kertas tisu dengan ketebalan 1 cm atau lebih. Ini latihannya, kalau mau nyoba dulu ya. Yang kedua, menusukkan jarum ke dalam bantalan yang terbuat dari kapas. Itu yang untuk anak-anak reguler. Tapi kalau untuk panjenengan semua, langsung nusuk ke temannya masing-masing. Dan sudah biasa tusuk menusuk ya panjenengan. Beda sama anak reguler, masih belum pengalaman untuk menusuk. Pakai jarum yang besar kan sudah biasa kan? Halo? Biasa Bapak, tiap sore. Tiap sore ya? Iya, tiap sore kita injeksi dengan jarum nomor 23 sudah besar. Tinggal diaplikasikan ke jarum yang filiform yang halus, jarum akupunturnya. Jadi kalau memang mau latihan nanti tinggal latihan antar teman aja, masing tusukkan. Biar tahu beda sensasinya. Peralatan manual akupuntur yang pertama jarum berbagai ukuran disesuaikan dengan penampang tubuhnya, kapas alkohol, handscoon, kemudian safety box tempat jarum bekas. Jadi di sini safety-nya harus dipakai ya safety box. Kalau tidak ada safety box ya tinggal pakai kardus yang dibolongi, diamanin gitu aja. Kalau orang puskesmas kan beli safety box mahal, tinggal kardus bekas aja kan di model kayak safety box selesai. Kemudian teknik penggunaan alat akupuntur. Prosedur penusukan yang pertama adalah penderita dalam posisi yang paling ideal. Usahakan senyaman mungkin penderitanya, jangan tegang. Kenapa harus paling ideal? Karena nanti kalau sudah ditusukkan jarumnya, itu penderita nggak boleh lagi pindah-pindah posisi karena jarumnya sudah mancep. Kalau pindah-pindah posisi biasanya akan timbul nyeri yang hebat. Itu aja. Kalau jarumnya ubah-ubah, tambah nusuk-nusuk, nyerinya biasanya lebih hebat daripada nyeri tusukannya. Kemudian tangan pengobat disinfektan terlebih dahulu, jelas cuci tangan ya, karena 6 langkah itu ya. Kemudian menggunakan jarum yang steril, single use, permukaan kulit akupuntur didesinfektan. Biasanya sudah pakai alkohol 70% itu. Kemudian lakukan penjaruman dengan gerakan cepat. Teknik penjaruman yang pertama, tangan penusuk biasanya tangan kanan, kecuali yang kidal. Kalau yang kidal dipaksa tangan kanan tidak bisa, mesti minta tangan kiri kan gitu. Yang jelas teorinya ini, penusuk biasanya tangan kanan, tangan bantu tangan pembantu, tangan penekan, tangan yang tidak memegang jarum berarti yang kiri. Teknik kedua, kuku ibu jari, tangan kiri atau jari telunjuk menekan kulit di samping titik akupuntur, kemudian jarum dimasukkan pada sisi kuku tersebut. Jadi ditekan sama dengan kita kalau injeksi ya, kalau orangnya terlalu gemuk gitu ya, atau terlalu tua kan keriput itu otot-ototnya. Jadi kita harus bantuan meregangkan istilahnya, biar meridiannya pas ke tempatnya, diregangkan, ditekan ya. Kemudian teknik ketiga, untuk jarum yang panjang maka ujung jarum dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, lalu tangan kanan menekan jarum dan memasukkan jarum. Teknik ketiga, pada tempat yang kulitnya halus seperti kulit perut, maka kulit tempat penusukan perlu diregang dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Teorinya ribetnya, kalau langsung dipraktekkan kan enak, oh gini toh gitu ya. Kemudian ada teknik keempat tadi, sama sih kalau kulitnya tipis ya daerah muka itu memang sama, tangan satunya meregangkan, tangan satunya yang nusuk. Itu teknik keempat. Nah, ini ada cara menusuknya lagi. Tusukan langsung, ada yang menusuk dengan jarum panjang, menusuk dengan alat khusus, dan tusukan dengan bantuan. Kalau tusukan langsung itu gagang dipegang dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ketiga dari ini harus berada dalam satu bidang. Menusuk dengan jarum panjang, jari manis ditempelkan pada badan jarum, jari manis ditempelkan pada badan jarum untuk menahan supaya jangan bengkok, dan kelingking harus mengarah keluar ya. Kelingking harus mengarah keluar. Kemudian
menggunakan alat khusus. Ada alat khusus kayak ada tabung sedotannya itu, tinggal ditempelin terus dari atas itu sudah masuk jarumnya. Kemudian tusukkan dengan bantuan dengan dua tangan, menusuk lewat kuku, tusukkan dengan regangan, tusukkan dengan kerutan. Apalagi yang perlu dipahami adalah sudut jarum terhadap kulit. Kemarin sudah banyak yang tanyakan gimana sudutnya. Nah, yang pertama tegak lurus untuk otot yang tebal, miring untuk sudut 45 derajat untuk daerah sekitar tulang-tulang besar. Yang ketiga, tidur atau datar membentuk sudut 10 sampai 30 derajat dibentuk untuk daerah kepala dan muka. Ya. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan adalah kedalaman tusukan, disesuaikan dengan anatomi tubuh dan titik meridian yang ingin dicapai. Di tiap titik sudah dijelaskan titik meridiannya berapa kedalamannya, 0,3 atau 0,5 cun kedalamannya. Nah, itu yang harus dicapai, diperkirakan sendiri bentuk jarumnya, kedalaman petusukannya itu harus diperkirakan kira-kira setengah cun segitu ya. Kadang kalau kita nggak punya jarum yang kecil, adanya jarum yang panjang, jadi jangan dimasukkan semua, dikira-kira aja kebutuhannya berapa cun kedalaman gitu. Kemudian penusukan jarum harus sedemikian rupa sehingga tidak melukai viscera ya. Penusukan lebih dangkal untuk kondisi tubuh lemah, penusukan lebih dalam untuk kondisi tubuh kuat atau daerah yang punyai banyak lemak, ya, yang bakaran lemaknya banyak itu agak dalam. Teknik rangsangan. Jarum yang dimasukkan kemudian dimanipulasi sehingga timbul sensasi penjaruman berupa rasa baal, kesemutan, pegal, rasa menjalar seperti terkena aliran listrik di tempat penusukan yang disebut deki. Jadi kalau pas ke titik meridiannya, rasa-rasa ini akan muncul. Itu namanya deki. Jadi deki itu adalah sensasi yang ditimbulkan akibat penjaruman. Ya. Nah, teknik manipulasi jarum berupa mengangkat atau membenangkan. Yang pertama, mengangkat jarum kemudian membenangkan jarum secara berulang-ulang dapat menyebabkan nyeri lokal dan kerusakan jaringan lokal. Teknik memutar pada kedalaman yang diinginkan. Nah, teknik ini biasanya dipakai untuk akupuntur manual, ya. Diangkat, tusuk lagi, angkat, tusuk lagi, diputar-putar, ini teknik manual. Yang diputar ke kiri dan kanan 180 derajat, ini derajat ya, bukan 1800 ya. 180 derajat sampai 360 derajat. Kemudian teknik dapat dilakukan secara bersamaan. Setelah sensasi penjaruman, jarum dibiarkan pada tempat penusukan selama 15 menit sampai 20 menit. Dapat lebih lama untuk kasus kronis dan intractable, nyeri dan kasus spastik. Sementara itu dapat diberikan manipulasi untuk memperoleh efek terapi yang diinginkan. Jadi setelah ditusuk, angkat, masuk, putar-putar, itu dibiarkan selama 15 menit sampai 20 paling lama. Ini yang manual. Nah, resiko akupuntur itu apa saja? Yang pertama adanya transmisi infeksi. Kalau kita tidak memperhatikan safety-nya, yaitu hepatitis, HIV. Kalau jarumnya dipakai bergantian, selama jenengan pakai jarumnya disposable, insya Allah ini tidak terjadi ya. Kita semua pakai aseptik antiseptiknya, PPI-nya jalan, insya Allah enggak. Kemudian reaksi yang tidak diharapkan. Ada beberapa reaksi yang tidak diharapkan. Misalnya pasien merasakan nyeri atau tidak nyaman yang berlebihan pada saat pakai elektroakupuntur, terus kita lupa menetralkan frekuensinya yang bawah itu, biasanya waktu dihidupkan, di-on-kan alatnya langsung masuk setrumnya itu terlalu besar, kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan pasiennya. Kan awalnya kalau kita pakai elektroakupuntur kan ditusuk, setelah ditusuk kita aliri biolistriknya dengan memilih frekuensi. Setelah memilih frekuensi, kita akan melakukan pemutaran yang tombol paling bawah itu untuk besar kecilnya biolistrik yang masuk ke tubuh pasien. Jadi itu disesuaikan dengan kenyamanan pasien, kita tanyakan terlalu kecil apa terlalu besar. Jadi kalau terlalu kecil kita besarin, kalau terlalu besar ya kita rendahin. Tapi apabila kita lupa, tidak mematikan tombol itu,
pada saat awal di-on-kan pasti kecet pasiennya. Itu pasien tidak diharapkan ya. Terus terlukanya organ dalam dan lain-lain. Terlukanya organ dalam ini berhubungan dengan kedalaman penusukan dan jenis jarumnya. Jadi harusnya dia butuh jarum cuma setengah cun, dengan kasih jarum yang 1 atau 2 cun, dan kedalamannya harus 0,5 cun, agak di dalam lebih dari situ. Makanya penusukannya sesuai dengan teorinya ada per titik itu berapa cun, dengan berapa derajat, itu yang harus dipahami. Kalau terlalu dalam kayak titik LU ya LU1, LU2 itu dalam kan nanti kena paru-parunya gitu. Kemudian kontraindikasi secara umum apa saja? Yang pertama, kehamilan. Akupuntur tidak boleh dilakukan pada daerah perut dan daerah lumbosakral. Juga titik-titik yang menyebabkan sensasi kuat seperti Heku, Sanjio, SP6, Kunlun, BL60 dan Jinjin BL67. Ini nggak boleh untuk kondisi kehamilan. Kemudian kondisi kedaruratan medik, kasus pendahan, tumor ganas, gangguan pembekuan darah atau sedang dalam pengobatan antikoagulansia. Pencegahan infeksi, PPI-nya apa saja yang harus diperhatikan? Sama, yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tangan pengobat harus bersih, persiapan bagian tubuh yang akan ditusuk juga harus steril, ya aseptik antiseptiknya dipakai prinsipnya. Jarum dan peralatannya harus steril dan possible teknik aseptik penanganan yang cermat untuk jarum dan kapas bekas pakainya. Halo, tidur kabeh. Jamnya jam rawan nih. Ya Bapak, masih Betul Pak. Ya Pak. masih mendengar atau enggak? Untuk enggak celok celir ke sirupnya. Ada yang tanya kan? Coba lanjut dulu. Lanjut dulu Bapak. Gitu ya. Oke. Kita menuju ke rasa yang tidak diharapkan. Yang pertama, kolaps. Oleh ketegangan mental, tubuh yang lemah, kelaparan, kelelahan, posisi penusukan yang tidak tepat, atau karena manipulasi yang terlalu kuat, nah, pasien akan merasa pusing, vertigo, palpitasi, napas pendek, gelisah, mual, pucat, keringat dingin, nadi lemah. Dalam kasus yang berat dapat timbul ekstremitas dingin, tekanan darah turun, dan kehilangan kesadaran. Dalam keadaan demikian, penusukan segera dihentikan dan semua jarum dicabut, diambil lagi. Kemudian pasien ditidurkan, mendatar dengan posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Ya, lakukan seperti tindakan life saving sebagaimana mestinya. Ya, kakinya ditinggikan, biasanya terlalu bantal, tinggikan 45 derajat. Bila masih belum sadar, diberi minum hangat. Bila perlu dirujuk ke tempat fasilitas yang lebih memadai. Saya kira kalau masalah ini teman-teman sudah ahlinya dan sudah pegang sertifikat PPGD semua kan, BPJS, itu penanganan seperti itu. Pencegahannya apa Pak yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Penusukan diusahakan dilakukan dalam posisi berbaring, jangan duduk atau apalagi berdiri, ya, karena beda, jarumnya beda, bukan jarum besar. Kalau jarum besar kan bisa berdiri, duduk dan lain sebagainya. Kalau ini jarum akupuntur, usahakan posisi berbaring. Meskipun kecil jarumnya, efeknya luar biasa. Kalau dilakukan dalam posisi berdiri, kalau pas ada kolab, nah, itu yang nanti jatuhnya yang diperkirakan yang membahayakan. Ya, jadi posisi berbaring, penderita yang lemah atau takut atau tegang, jangan menggunakan jarum yang banyak. Dan manipulasi jarum jangan terlalu kuat, pelan-pelan dulu, sabar. Sebelum penusukan pasien diberi penjelasan tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dirasakan setelah ditusuk. Kemudian jarum tidak dapat dicabut, diputar atau macet. Nah, ini kadang kita temui juga waktu di manual ya, atau kadang di elektroakupuntur juga ada jarum yang macet, tidak bisa dicabut. Ini disebabkan apa? Karena ketegangan semakin kuat dari otot lokal, pemutaran jarum dengan sudut terlalu besar atau hanya satu arah, atau perubahan posisi pasien setelah penusukan. Untuk itu pasien diminta untuk rileks dan tidak tegang, dan sesuai penyebabnya lakukan tindakan untuk mengatasinya. Ya, disuruh rileks, santai, diputar-putar dikit. Kalau sudah nggak ngikat, baru ditarik.
Kemudian yang ketiga jarum bengkok. Salah satu teknik menusuk atau menusuk dipaksakan, perubahan posisi pasien atau terkena benturan benda dari luar. Gejalanya seperti merasa nyeri, jarum sukar diputar, perubahan kedudukan ganggang jarum, dan atau perubahan posisi penderita. Tindakannya perlu diambil apa? Kembalikan sikap tubuh penderita seperti semula, jarum dicabut perlahan-lahan mengikuti arah bengkokan atau sambil menggoyang-goyangkan, asal jangan mencabut jarum dengan paksa karena bisa menimbulkan nyeri hebat atau jarum jadi patah. Ya, kalau sudah cekep jangan dipaksa nyabutnya, harus digoyang-goyang, diputar-putar lagi pelan-pelan, dikembalikan ke posisi putaran awal, itu nanti bisa dicabut. Kalau jarum patah, selama saya praktek itu belum ada jarum patah, karena jarumnya memang terbuat dari baja, meskipun kalau jarum gosong ada. Jadi gosong pernah saya nemui pasien itu jarumnya waktu ditarik walot ternyata gosong semua. Itu ada. Ini jarum patah karena mutu jarum yang tidak baik atau adanya karat pada jarum. Nah, kalau sudah ada karat kan nggak mungkin kita tusukkan, yang gitu logikanya. Jadi ini jarang terjadi kalau jarum patah. Maka pasien tenang, kalau sudah jarum patah ya diambil. Kalau masih di permukaan ya kita bisa ambil, kita ambil. Kalau enggak ya ke membedah, kita rujuk rumah sakit. Kalau sudah kadung jalan jarumnya, butuh rongsennya, butuh pembedahan. Ya, ini yang sesuatu yang paling tidak kita harapkan ya, jarum patah. Tapi kalau jarumnya dari baja itu insya Allah sudah kuat, itu tidak mungkin patah. Kemudian hematoma. Nah, hematoma sering terjadi kadang. Kenapa? Karena perlu pembuluh darah atau karena tidak dilakukan penekanan setelah pencabutan jarum. Tak ditekan, moro dicabut, dia nyenggol pembuluh darah biasanya. Pada umumnya hematoma akan menghilang dengan sendirinya. Ya, kalau hematoma menghilang dengan sendirinya, biasa sudah kalau kita mengatasi hematoma seperti biasanya ya. Dapat pula diberikan penghangatan obat lokal untuk mengobati hematoma tersebut. Jadi hematom biasanya waktu nyabut yang nggak ditekan atau dia nyenggol pembuluh darah. Catatan untuk akupuntur, safety-nya yaitu pertama, penusukan harus menghindarkan pembuluh darah untuk mencegah pendarahan. Kalau meridiannya pas, insya Allah terhindar dari pembuluh darah karena tidak ada titik meridian yang di pembuluh darah. Titik di dada, perut, dan punggung harus ditusuk dengan hati-hati untuk menghindarkan perlukaan organ dalam dada, perut, punggung. Nah, berapa cunnya harus benar-benar diperhatikan. Ya, bahayanya nanti organ dalamnya. Titik-titik yang berdekatan dengan organ penting atau pembuluh besar harus ditusuk dengan hati-hati. Sebaiknya ditusuk dengan oblik atau horizontal untuk menghindari perlukaan. Ya, kalau sudah titiknya memang berdekatan, titik meridian dengan pembuluh darah besar, harus hati-hati banget nusuknya. Jangan sampai nyenggol. Nah, prosedur standar sudah tadi. Nah, ini ya, hasil tusukan berhasil jika penusuk merasa seperti ada yang menyedot ujung jarum. Kemudian penderita merasa linu, pegal, baal, kesemutan seperti terkena listrik pada tempat tusukan. Kalau gagal, penusuk tidak merasakan apa-apa pada ujung jarum penderita, pada ujung jarumnya, dan penderita hanya merasakan nyeri biasa, nyeri ditusuk jarum aja. Tidak ada sensasi baal, ya, tidak ada sensasi kesemutan, apalagi sensasi kayak kesetrum, itu nggak ada. Itu berarti kita tusukannya gagal. Kalau seperti itu nggak usah ditarik lagi, biarkan aja. Kalau sampai tarik lagi, tusuk lagi, tarik lagi, tusuk lagi, tinggal kepercayaan pasiennya, kepenjenengan nanti berkurang. Itu aja. Ya biarkan aja sudah, berarti kita gagal. Kan masih banyak stok titik-titik yang lain, ditusuk aja titik yang lain. Nanti dilewati yang gagal itu aja tekniknya. Mengapa sih tusukan tidak berhasil? Yang pertama jelas titik meridiannya keliru. Yang kedua pasien meridiannya lemah. Kedua, kemudian keadaan pasien atau menderita itu gawat, dalam hal ini berhasil tapi tidak terdapat tanda-tandanya. Jadi kalau lemah sekali itu tidak merasakan apa-apa, pasiennya lemas, bisa ngomong misalnya. Jadi kalau pasiennya tidak lemah kan, aduh kan gitu, nggak setrum, mesti ngomong dia. Efek samping penusukan sudah tadi. Nah, kontraindikasi penusukan ada kontraindikasi absolut, ada kontraindikasi
relatif. Yang absolut itu apa? Bila menurut prognosa penyakit bukan merupakan indikasi untuk akupuntur, yang nggak usah ditusuk jarum, kayak kasus hernia itu ya, nggak usah ditusuk jarum. Kemudian atau patah tulang itu tidak perlu, itu namanya kontraindikasi absolut. Kalau kontraindikasi relatif adalah melakukan penusukan harus perhatikan sebaik-baiknya letak titik yang akan ditusuk dengan organ dan jaringan. Sebentar ada telepon masuk, saya akan. Lanjut ya. Halo. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Kontrindikasi relatif adalah melakukan penusukan harus memperhatikan baik-baik letak titik yang akan ditusuk dengan organ dan jaringan sekitarnya. Misalnya letaknya pembuluh darah besar, itu masih masuk kontrindikasi relatif. Kemudian, tindakan yang tadi sudah, jika titiknya salah, jarum dicabut dan tusuk kembali pada tempat yang tepat. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Kalau saya sarankan untuk meningkatkan kepercayaan pasien ke jenengan semua, nggak usah cabut, biarkan saja titik itu, tapi nanti pada saat memberikan elektroakupunturnya dilewati titiknya, karena titik pilihannya banyak, silakan ambil titik yang lain, itu ya. Kemudian dalam hal kimeridian lemah, orangnya lemas gitu ya, ditunggu sebentar, lakukan cara sun, yaitu mengurut searah garis meridian pada proksimal dan distal tusukan, jarum digoyang-goyang, jarum disentil-sentil. Itu setelah bisa diambil, ya sudah diambil aja, dicabut. Tuh. Udah selesai untuk seperti akupuntur. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, mau sharing-sharing apa teman-teman, monggo. Pak Iska, boleh tanya enggak, Pak? Ayo, Alwar. Pak, pada kasus Bell palsy itu teknik penunjukannya seperti apa, Pak? Pada kasus Bell palsy penusukannya itu miring, biasanya 10 sampai 30 derajat, karena di wajah, yang wajah ya, yang wajah miring. Kemudian kalau yang di tangkuk itu bisa 90 derajat, tidak apa-apa. Biasanya kan kita pakai 2 titik di tangkuk itu, kemudian banyak yang di wajah. Wajah itu rata-rata miring. Begitu Pak War. Halo? Nggak dengar suaranya. Suaranya putus. Error, Pak.
Suaranya putus Pak Kohar. Iya Pak, agak putus ini, agak error. Wifi-nya Pak agak tidak normal rasanya Pak. Mana Itu, tadi Pak. jawab? Tadi Ya. yang ada alat akupuntur yang tidak menggunakan jarum itu menggunakan teknis alat listrik itu Pak ya. Itu adakah pelatihannya khusus Pak? Biasanya pelatihannya jadi satu nanti. Pada saat pelatihan akupuntur dasar, nanti untuk peralatannya itu biasanya dilatihkan juga untuk operasionalnya alatnya. Yang laser tak? Ya, yang laser Pak. Ya, yang laser itu sama kan prinsipnya, tinggal tempelin aja. Itu alatnya yang lebih mahal. Terjangkau enggak Pak alatnya Pak? Ya, terjangkau enggak relatif lah itulah. Ya dah Pak, makasih Pak. Ya, kan. Ada lagi? Untuk teman-teman yang lain? Ada yang perlu di-sharing-sharingkan? Pengalaman mungkin Pak akupuntur, terus pengalaman seperti apa? Nah, itu bisa kita sharing-sharing di sini. Tidak sama rasanya. Mohon izin tanya Bapak. Ya. Apakah jarum yang digunakan itu Bapak ada spesifikasi khusus untuk contohnya? Oh, hipertensi, jarumnya bentuknya seperti ini. Atau semuanya sama, tergantung kedalamannya aja Bapak? Semuanya sama kalau bentuk jarumnya, nggak ada perbedaan untuk tiap penyakit. Cuma panjangnya aja yang beda ukurannya, ada setengah cun, seperti cun, ada yang 5 cun gitu ya. Itu untuk penampang tubuhnya saja. Kalau gemuk ya itu yang nggak pakai yang lebih panjang kan gitu toh. Kalau bentuknya nggak ada beda. Yang penyakit itu tidak ada bedanya. Ukurannya aja yang beda. Kalau jenisnya ya tergantung pabriknya, sama dengan kita obat-obatan sama-sama paracetamol, pabriknya ada yang paten ada yang enggak. Yang jelas kalau belanja obat ya sudah SNI ya, yang sudah standar. Jadi lebih aman. Tapi rata-rata jarumnya impor. Kalau sudah impor biasanya sudah melalui proses pengimporan. Ya sudah standar semua biasanya. Ada lagi? Nambah tanya boleh nggak Pak? Boleh, bebas. Untuk itu Pak, harapan akupuntur pada kasus stroke gitu Pak, itu seberapa mampu bisa mempengaruhi kemandirian pasien itu bisa beraktivitas mandiri Pak? Akupuntur untuk stroke itu rata-rata sudah 90% untuk tingkat keberhasilannya untuk perbaikan jaringan sarafnya itu bagus untuk akupuntur stroke. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa efektif untuk pasien stroke. Yang pertama adalah untuk penurunan tensi. Penurunan tensi itu kalau hanya akupuntur itu biasanya rata-rata cuma bertahan 3 hari atau seminggu paling lama. Itu yang susah. Makanya kadang satu kasus kita nggak bisa selesaikan dengan satu metode terapi. Itu. Biasanya kan orang-orang kalau medis itu akupuntur tetap ada obat pendamping. Kalau kita kan akupuntur terus ada herbal gitu ya untuk penurunan tensinya, atau dengan bekam itu lebih efektif. Nah, di situ ada permainan beberapa metode yang harus disinergikan. Tapi untuk perbaikan saraf, tonus otot, terus bel palsi, untuk hemiplegi, parestesi itu efektif sekali dengan akupuntur. Biasanya itu butuh berapa kali tindakan Pak untuk mendapatkan respon hasil Pak? Kalau dia hemiplegi, pengalaman Bapak. Pengalaman kalau di bawah 4 bulan, ia 3 kali, 4 kali itu sudah banyak kemajuan. Oh, alhamdulillah. Ya. Rata-rata di bawah 10 kali terapi dia sudah mulai jalan. Oke Pak. Terima kasih Kalau Bapak. Di atas 4 bulan agak lama prosesnya.
Ada lagi? Teman-teman situ Bondo, ada yang tanyakan? Situ Bondo itu akupuntur kayaknya ada 3 akupuntur yang di rumah sakitnya, rumah sakit umum. Saya dulu pernah ketemu anaknya. Iya, Bapak mau tanya Nunin. Kalau Ya, Mbak pada Nanin. ibu yang mau persalinan supaya lancar, enggak boleh ya, Pak? Aku pun. Boleh jarum beda lagi. Ini kalau untuk persalinan biasanya akupuntur itu untuk merubah posisi janin untuk bayi. Kalau posisinya Oh, enggak, ada beberapa titik di kaki itu kalau dirangsang bisa membetulkan posisi janinnya. Tuh. Kalau untuk memperlancar persalinan kayaknya belum ada memperlancar persalinan. Lancar lah yang melancar, istilahnya mempermudah persalinan itu belum ada. oke. Ya. Atau merubah posisi itu ada. Enggak boleh. Kalau di persalinan, apapun apa kehamilan ya, kehamilan, akupuntur boleh asalkan tidak titik-titik yang tadi yang tuh janin itu boleh. Nah, misalnya eklamsi, eklamsi permainan akupunturnya kan untuk menurunkan tensinya, itu bisa dengan akupuntur. Begitu, Mbak Nanin. Ada lagi? Kasih, Bapak. Ya. Oh, Pak Desi nggak helm bisa. Bisa dimulai. Siap-siap, Pak. Oke? Ujiannya besok jangan sulit-sulit, Pak. Pak, gampang. Kan ABCD aja ujiannya, tinggal pilih. ABCD tapi aja sing angel, Pak. Oh, masih nganger. Semua itu mudah. Jadi seleterok kabeh kan jawabannya. Titip nilai, Pak. Jadi kalau soal itu Bapak nanti minta apa? nggih napa? Sherlock lokal. Oh, Bapak Dokter Isa nih. Nah, dibunanin, gampang. Yo kan lek dikei orangnya kan menak langsung jujur ngono. Gampang kok, tempatnya mudah dijangkau. Ibu Iya, Pak. bunanin Sinto ngidul, buka omah kedua deh, iku wis Iya bunanin. sing Dedi? Yang di mana, Pak? Sinto ngidul. Kiri jalan. Iya, yang mau ke ya, Ronggo Jalu. Iya, pas pertigaan itu sudah. Oh, ada plakat Jadi besar. namanya Alek Min. Nah, Omah gede, Bu. Iya, iya, iya. Gede dewe. Oh, gede Dulu dewe. mana jenengan Ya, anak Pak nggih. siap. Peranggon itu lagi. Dulu. Fotonya Mbak Tin, fotonya kok. Tidak nyampe nganggur. Pas pertigaan itu sudah, baratnya Sinto itu sudah, baratnya Indomaret pas. Nah, itu wis persis iku. Oh, baratnya gede ini dewe, Pak. Bu. Nggih. Lokasi, Pak. Tanggung. Ya, gampang. Ya, teman-teman, tidak ada yang tanyakan lagi? Insya Allah sampun, Pak Isa. Ya, oke ya. Kalau Mau ada tanya jawaban besok ujian. Bisi aja, Pak. ya soalnya yang saya nggak paham kan soalnya sudah beberapa materi sudah disetor ke kampus, tergantung kampus yang mengeluarkan yang mana. Siap. Kamu aja angel-angel, Pak. Sekiranya dengan tutup mata bisa mengerjakan ngono lho, Pak. Ya itu. Yo soal jawabin yang ngono. Nganggo apa ilmu halimun. Kan soal dikirim kampus ya Mbak yo, terus gawe soal ini lah. Pak Ishak ngirim gini, jawaban Mbak yo. Kok selete diwoco wis ono kabeh dhewe kono wae gampang kok. Gampang tak kok Pak Rahman ae wis. Ya. Lah,
Rahman ndak karawani jaluk aku. Tumben kan ganteng canek ngono Jan. Tenang, Pak Ishak ngerti. Isin yang Mas Isa, isin. Ya teman-teman, ada yang tanyakan? Nggih, nggih. Sampun. Teman-teman tanya jawabannya nanti pas. Iya, Mbak, iya. Dengan Bawa dah. sing ditekok itu opo? Malah jawaban yang ditekoki. Wis. Mbak Tina butuh nilai apa butuh ijazah, Mbak? Karo-karo nih. Terserah wes. Ijazah ya, Pak ya. Apa sih yang butuh ranking ta? Sampun, Bapak. Nah, kalau sudah silakan di screenshot kayak biasanya untuk absennya ke kampus. Ayo, Mas. PCMK, PCMK. Mas Henry screenshot. On kan semua kamera, kita absen. Siap. Sinyale. Jangan, menurut Pak Isa ya. Toh, Itu mah. Jadi itu memang Salah hadir.